Nodirbek Abdusattorov kembali menunjukkan ketajamannya dalam lanjutan USCHES Cup 2025. Kali ini, Arafin Citambaram menjadi korbannya. Permainan pada awalnya dimulai dengan C4 pembukaan Inggris. Arafin menjawab G6, mempersiapkan gajah Fianchetto. Lalu Abdusattorov mendorong D4. Setelah gajah G7, E4. Permainan kemudian bertransposisi menjadi modern defense. Arafin Citambaram selanjutnya mendorong D6, lalu kuda E2, E5, tantangan pada pion. Di posisi ini, Abdusattorov mengembangkan kuda B ke petak C3. Setelah kuda ke petak C6, gajah E3. Kemudian, Arafin mengembangkan kuda ke petak H6. Dengan demikian, hitam siap untuk rokade. Merespon hal ini, Abdusattorov mendorong D5, kuda terajam dan mundur ke petak E7. Kemudian, Abdusattorov mendorong H3, langkah profilaksis mencegah kuda menyerang gajah ataupun gajah memberikan pinning pada kuda putih. Arafin Citambaram kemudian memainkan langkah agresif F5, menantang pertukaran pion dan bersiap untuk mendorong pion ke petak F4. Oleh karena itu, putih langsung mencegah dengan G3 dan hitam kemudian rokade. Abdusattorov di posisi ini menempatkan menterinya di petak D2, menyerang kuda dan bersiap untuk rokade di sayap menteri. Arafin Citambaram langsung menyelamatkan kudanya mundur ke petak F7. Setelah itu, Abdusattorov rokade sayap menteri dan kita telah sampai pada fase middle game. Di posisi ini, kedua pemain telah rokade pada sayap yang berlawanan. Itu artinya serangan akan sangat tajam. Arafin Citambaram langsung mengambil inisiatif. Dia mendorong C5. Abdusattorov berani makan pion dengan cara empasan, menantang pion B dan juga membuka lajur D. Arafin Citambaram memukul pion. Dengan demikian, maka lajur B menjadi terbuka untuk benteng. Permainan kemudian berlanjut. Di posisi ini, Abdusattorov mendorong C5. Citambaram menjawab D5, ancaman forking di langkah selanjutnya. Oleh karena itu, pion makan pion, pion makan pion. Kembali ada ancaman forking pada langkah selanjutnya. Oleh karena itu, Abdusattorov langsung memukul pion. Selanjutnya, gajah E6 menyerang kuda. Di posisi ini, Abdusattorov memilih untuk mengembangkan kuda E ke petak C3 demi melindungi kawannya. Setelah itu, Arafin Citambaram menukar kuda. Kuda makan kuda dan E4. Dengan langkah ini, Arafin Citambaram mengaktifkan kedua gajahnya menekan sayap menteri putih. Pada posisi ini menurut engine, langkah terbaik untuk putih adalah raja ke petak B1. Akan tetapi, Abdusattorov memilih dengan menteri C2. Keunggulannya sedikit berkurang. Kemudian, benteng B8 menekan pion. Tentu saja, Nodirbek mendorong B3 demi mengamankan posisi raja. Langkah ini rupanya dianggap sebagai sebuah langkah brilian oleh engine. Arafin Citambaram selanjutnya menempatkan menteri di petak A5, memberikan tekanan pada pion A, dan gajah C4 dimainkan oleh Abdusattorov. Langkah ini cukup berbahaya. Ada ancaman discover attack pada langkah selanjutnya. Apabila hitam gegabah misalnya dengan menempatkan menterinya di petak A3 skak, maka raja bisa ke petak B1. Setelah misalnya pion didorong, maka ada balasan
kuda skak. Dengan demikian, hitam akan kehilangan gajahnya. Oleh karena itu, pada posisi ini, Arafin Citambaram mencoba untuk menempatkan benteng F di petak E8 demi menjaga petak E7. Akan tetapi, menurut Engine, ini adalah langkah yang tidak tepat. Abdul Satorov selanjutnya menggeser raja ke petak B1, menghindari potensi skak oleh menteri. Kemudian, kuda E5 mengancam gajah. Nodirbek merespon dengan gajah D4. Di posisi ini, langkah terbaik untuk hitam adalah gajah makan kuda. Akan tetapi, Arafin Citambaram melewatkan langkah terbaik itu. Di posisi ini, dia memilih raja ke petak F7, mencoba untuk mendekati gajahnya. Akan tetapi langkah ini kembali dianggap tidak tepat oleh Engine. Abdul Satorov langsung menukar gajah dengan kuda. Setelah itu, gajah makan gajah. Kemudian, kuda mundur F4, menantang pertukaran gajah. Di posisi ini, gajah makan kuda adalah langkah terbaik. Namun, Arafin Citambaram lagi-lagi gagal menemukan langkah terbaik. Dia memilih gajah makan gajah C4. Setelah itu, menteri makan gajah skak. Raja kemudian lari ke petak G7. Di posisi ini, Abdul Satorov langsung menempatkan bentengnya masuk ke petak D7 skak. Dengan demikian maka putih menguasai baris ke-7. Arafin Citambaram melarikan raja ke petak H6 dan kemudian benteng disusun menguasai lajur D. Arafin Citambaram mencoba untuk menetralisir keadaan. Dia langsung menantang pertukaran benteng, tetapi Abdul Satorov membalas dengan C6. Sebuah pion bebas yang sangat menjengkelkan. Sampai pada posisi ini, Arafin Citambaram hanya punya 5 menit. Dia kemudian mencoba dengan menteri A3 mengancam skak mat. Namun, dengan benteng D2, semuanya masih aman. Arafin selanjutnya menukar benteng dan pion makan benteng. Kemudian, Arafin mendorong E3. Langkah yang kembali tidak tepat. Putih semakin unggul. Abdul Satorov mengambil dan kemudian menteri A5 coba untuk menyerang benteng. Di posisi ini, Abdul Satorov memainkan kuda ke petak E6. Apabila menteri makan benteng, maka skakmat dengan menteri H4. Oleh karena itu, Arafin Citambaram menunda untuk makan benteng. Terlebih dahulu, gajah ke petak F6 mencegah terjadinya skakmat. Namun kemudian, sebuah langkah pamungkas dimainkan Abdul Satorov. Menteri F4, skak sekaligus menyerang benteng. Sampai di posisi ini, Arafin Citambaram memutuskan untuk menyerah. Apabila raja lari ke petak H5, maka kuda G7 skak memaksa gajah makan kuda. Setelah itu, menteri H4 skak mat. Apabila gajah menutup skak, maka menteri makan gajah kembali skak mat. Dan apabila hitam mendorong pion G5, maka menteri makan benteng. Kalaupun menteri makan benteng, maka menteri F8 skak, raja G6, menteri F8, raja H6, menteri F8. Setelah raja ke petak G6, putih tidak akan remis karena punya balasan menteri makan gajah. Setelah menteri dimakan oleh raja, maka pion promosi skak ster. Menteri makan menteri, kuda makan menteri. Putih menang 1 perwira.